don't wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi kami melalui video ini tentang manajemen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan tinggi. Selamat menyaksikan. Manajemen pendidikan anak usia dini. 1. Konsep manajemen anak pendidikan usia dini. Anak usia dini ialah anak yang berada pada tahun kelahiran sampai dengan 8 tahun. Istilah yang sering digunakan yaitu pendidikan dan perawatan anak usia dini, Early Childhood Care and Education, yang mengacu kepada proses dan mekanisme yang menopang dan mendukung proses perkembangan tahun-tahun kehidupan. Secara khusus, pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk 1. Efisien dan efektif. 2. Prinsip manajemen pendidikan anak usia dini. 1. Komitmen. 2. Profesional. 3. Koordinasi. 4. Kepemimpinan atau leadership. Terus pendekatan manajemen pendidikan usia dini. Pendekatan manajemen usia dini ini yang digunakan yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan perkembangan. 4. Teknik manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen teknik pembelajaran anak usia dini di kawasan pesisir laut dijabarkan berdasarkan indikator sebagai berikut. A. Perencanaan pembelajaran yang berpusat pada anak di kawasan pesisir. B. Mengkoordinasi pembelajaran yang efektif dan di kawasan pesisir. C. Menjalankan pendidikan anak usia dini melalui pengalaman yang langsung dengan objek kawasan pesisir. D. Pengawasan pembelajaran PAUD. B. Manajemen pendidikan dasar. 1. Konsep manajemen pendidikan dasar. Konsep manajemen pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik, supaya menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratif, agar bisa mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. 2. Prinsip manajemen pendidikan dasar. A. Prinsip ekuifinalitas. B. Prinsip desentralisasi. C. Prinsip pengelolaan mandiri. D. Prinsip inisiatif manusia. 3. Pendekatan manajemen pendidikan dasar. A. Pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. 4. Teknik-teknik manajemen pendidikan dasar. A. Sosiodrama. B. Pemodelan. C. Brain jam. D. Discussion on the class. E. Teknik integritas. C. Manajemen pendidikan menengah. 1. Konsep manajemen pendidikan menengah. Pendidikan sekolah menengah ialah suatu kegiatan yang memiliki nilai tinggi serta harus bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Prinsip manajemen pendidikan menengah. Prinsip manajemen pendidikan menengah yang standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, nilai hasil dan pengawasan proses pembelajaran yang sudah dilakukan secara efektif dan efisien. 3. Pendekatan manajemen pendidikan menengah. A. Pendekatan kontekstual. B. Pendekatan konstruktivisme. C. Pendekatan pemecahan masalah. D. Pendekatan induktif. E. Pendekatan dedukatif. F. Pendekatan open-ended. G. Pendekatan saintifik. H. Pendekatan proses. 4. Teknik-teknik manajemen pendidikan menengah. Teknik-teknik manajemen pendidikan menengah dapat diartikan berbagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. D. Manajemen pendidikan luar sekolah. 1. Konsep manajemen pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, baik secara tersendiri maupun bagian dari sebuah kegiatan yang luas.
yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu agar dapat mencapai tujuan-tujuan belajar. 2. Prinsip manajemen pendidikan luar sekolah. A. Pembagian kerja. B. Wewenang dan tanggung jawab. C. Disiplin. D. Kesatuan pemerintahan. E. Kesatuan pengarahan. F. Meletakkan kepentingan. G. Balasan jasa atau imbalan. H. Rantai berkala. I. Order atau susunan. J. Keadilan. K. Stabilitas staf organisasi. I. Inisiatif. M. Ekspresif de corps atau asas kesatuan. 3. Pendekatan manajemen pendidikan luar sekolah. A. Pendekatan ditinjau dari segi sasaran. B. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaan. C. Pendekatan rekonstruksionisme. D. Pendekatan pembangunan nasional. 4. Teknik-teknik manajemen pendidikan luar sekolah. A. Keaksasaran. B. Kesetaraan dan homeschooling. C. Pelatihan dan kursus. E. Manajemen pendidikan luar biasa. 1. Konsep manajemen pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini cakupan dari anak yang berkebutuhan khusus, meliputi seluruh anak yang memiliki kesulitan belajar, termasuk anak yang mempunyai kesulitan dalam berbahasa, membaca, menulis, anak yang dianggap nakal dan dikucilkan akibat keadaan sosial, emosional, ekonomi, atau politik dapat dilayani melalui pendidikan luar biasa. 2. Prinsip manajemen pendidikan luar biasa. A. Memperkuat keimanan dan ketakwaan, membiasakan perilaku yang baik, memberikan kemampuan untuk belajar, mengembangkan kepribadian yang mantap dan mandiri. B. Memberikan pengetahuan, keterampilan, asar untuk berperan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Mempersiapkan siswa untuk dapat memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. D. Mempersiapkan anak didik untuk mengikuti pendidikan lanjutan dalam menguasai isi kurikulum yang disyaratkan. 3. Pendekatan manajemen pendidikan luar biasa. 1. Skill Trade Workshop. 2. Pendidikan keterampilan. 4. Teknik-teknik manajemen pendidikan luar biasa. 1. Komunikasi. 2. Analisis tugas. 3. Instruksi langsung. 4. Prompts. 5. Kooperatif. F. Manajemen pendidikan tinggi. 1. Konsep manajemen pendidikan tinggi. Menurut peraturan Indrajat dan Joko Pranato, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesepian penerapan keahlian tertentu. 2. Prinsip manajemen pendidikan tinggi. A. Penarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademik. B. Demokratis. C. Pengembangan budaya akademik. D. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa. E. Keteladanan. F. Pembelajaran yang dipusatkan kepada mahasiswa. G. Kebebasan. H. Satu kesatuan yang sistematik. I. Keberpihakan pada kelompok masyarakat. J. Pemberdayaan semua komponen masyarakat. 3. Teknik-teknik manajemen pendidikan tinggi. Melalui kegiatan kurikuler wajib, mahasiswa akan memperoleh penggunaan metode pembelajaran efektif sesuai dengan mata kuliah. Hal ini akan mencapai kemampuan yang diterapkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Sisi fleksibel dalam diantaranya meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, dan proyek.